Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman Detik News, yaitu tentang Komisi 10 DPR kaji usulan UN kembali digelar supaya anak-anak termotivasi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipa Saifudian, menanggapi desas-desus mengenai kembalinya ujian nasional atau UN di masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka setelah Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian. Ia mengatakan usulan terkait itu mesti dikaji secara mendalam hingga mempertimbangkan psikologis anak. Tapi memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat kan, supaya dia lebih optimis terus juga termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu enggak semangat. Nah, ini yang kenapa? Nah, itu kita cek gitu. Mungkin nanti ini menjadi satu yang menarik, ujar Hetifah di gedung DPR MPR Jakarta Pusat pada Selasa 29 Oktober 2024. Selanjutnya, Bapak Ibu, Hetifah menilai harus ada peran yang baik di antara semua pihak, tak terkecuali, kata dia, keikutsertaan orang tua dalam pembelajaran siswa. Yang jelas kesejahteraan psikologis anak juga harus dipertimbangkan. Yang penting ya, jangan yang orang tuanya yang sebenarnya semangat ada UN supaya anaknya belajar sendiri. Kan itu tanggung jawab kita, tambahnya. Menurut Hetipa, perlu juga dipertimbangkan apakah UN akan menjadi tolok ukur kelulusan atau hanya sebagai peta kondisi pendidikan nasional. Hal itu bertujuan agar para pelajar dan orang tua tak tertekan. Banyak kecurangan-kecurangan termasuk sekolah gitu yang melakukan pembocoran soal. Dan tentu saja nanti ini menjadi kajian bagaimana kalaupun UN diterapkan fungsinya apa dan bagaimana isinya, apa yang ditesnya dan pemanfaatannya untuk apa. Apakah untuk kelulusan atau untuk data pemetaan, jelas Hetifah. Jadi jangan takut, kalau dulu kan sekolah takut ya kalau UN-nya jelek karena nanti dia tidak diberikan insentif. Kalau UN-nya nilainya bagus, baru dikasih program. Jadi akhirnya ditinggi-tinggiin semua kan, termasuk dengan berbagai cara itu, sambungnya. Selanjutnya, Hetipa juga mengatakan celah kelemahan pada pelaksanaan UN harus bisa diperbaiki. Jangan sampai UN justru bisa disalahgunakan. Nah, jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki gitu. Jadi apakah UN akan digunakan lagi atau tidak, kita juga jangan setback. Kan kita dulu mengubah UN dihapuskan juga karena ada satu masukan-masukan. Nah, itu diubah. Nah, sekarang ada kelemahan apa dengan ini, ujar dia. Sebelumnya, Bapak Ibu, Mendikdasmen Abdul Mukti secara terbuka menyatakan akan mengkaji sejumlah kebijakan dalam program Merdeka Belajar yang diinisiasi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Beberapa kebijakan yang disebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu seperti ujian nasional, kebijakan zonasi, dan kurikulum merdeka.
Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang ini masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ujar Mukti usai serah terima jabatan pada Senin 21 Oktober lalu. Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Artinya untuk UN akan kembali dikaji ulang oleh pihak Mendikdasmen dan juga Komisi 10 DPR RI. Baik Bapak Ibu, semoga informasi ini menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semua dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga